Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, pada video kali ini saya ingin menunjukkan satu kecambah nih Bapak Ibu. Ini satu kecambah, coba Bapak Ibu bandingkan ya, dua butir kecambah ini ya dengan eh, kecambah yang ini, yang satu ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu petani sawit Indonesia, sepintas kita lihat antara kecambah yang ini dan kecambah yang tadi itu tidak ada beda Bapak Ibu. Secara fisik tidak ada beda. Tapi Bapak Ibu, ini mohon maaf nih Bapak Ibu, ini harus saya patahkan di sini Bapak Ibu. Nih, kenapa? Karena kecambah ini adalah kecambah dengan varietas ya, bukan varietas unggul Bapak Ibu. Ini adalah varietas unggul tapi palsu atau UTP. Sama juga Bapak Ibu. Yang satu ini juga varietas unggul UTP atau varietas unggul tapi palsu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu atau membongkar rahasia yang biasa digunakan oleh para penjual kecambah palsu untuk melariskan atau supaya produk mereka tuh laku dijual. Nah, sehingga harapannya nanti banyak pembeli yang tertipu, termasuk kita-kita sebagai petani sawit Indonesia. Nah, caranya berondol sawit tersebut ditumpukan seperti ini, ditaruh tempat yang lembab. Nah, sehingga setelah tumbuh ya seperti ini dicabut. Nah, biar mirip dengan kecambah yang dijual, biasanya kecil-kecil seperti ini. Itu dicabut. Diperam, dia akan memilih warna yang masih putih seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kecambah ini kita lihat Bapak Ibu ya, cara mereka membuat kecambah palsu yang dijual di pasar itu. Ini tinggal dibuang Bapak Ibu. Kalau udah busuk seperti ini, itu mudah membuang kulitnya. Kita lihat ya. Cara membuang kulitnya pun gampang nih, pakai tangan sebelah saja. Nah, hmm, tangan sebelahnya masalah masih megang kamera nih Bapak Ibu. Jadi seharusnya pakai tangan dua lebih cepat ya. Nah, kulit-kulit ini mudah dilepaskan Bapak Ibu. Nah, hmm, nih nampak ya Bapak Ibu. Ini mudah sekali membuat kecambah nih. Nah, ini dibersihkan Bapak Ibu. Dibersihkan biasanya oleh si pelaku ini, dibersihkan sampai bersih ya. Sampai bersih. Nih nampak ya Bapak Ibu. Nah, sering ditanyakan juga Bapak Ibu oleh pemirsa YouTube kepada saya, pernahkah saya menggunakan kecambah palsu untuk ditanam di kebun? Jawabannya pernah Bapak Ibu. Saya pernah menanam kecambah-kecambah seperti ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya Bapak Ibu tetap berbuah, ada buahnya. Namun Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan kita menanam bibit unggul, waduh, jauh Bapak Ibu. Ya, jauh sekali hasilnya. Ton per hektarnya jauh. Ini selanjutnya dicuci. Ya, dicuci dalam air gini, seperti ini. Ya, ini tadi dicuci. Sampai serabut-serabutnya terlepas semua Bapak Ibu. Nah, jadi seperti inilah lebih kurangnya. Nah, dan biasa kalau pakai tangan dua lebih bersih lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau akar-akar yang menjebak ini biasanya dibuang nih. Nah, supaya tidak terlalu nampak dia. Nah, ini kemudian selanjutnya dikantongi. Ini sampai bersih ya, ini karena tidak terlalu bersih saya buang ini. Jadi kalau bersih sampai kayak gini Pak. Kulitnya seperti ini, bijinya seperti ini. Ini kurang bersih nih. Nah, ini setelah bersih semuanya dikantongi, masuk dalam kantong.
Biasa satu kantong diisilah sebanyak 200 butir. Dan dijual dan harga yang sangat murah. Biasanya dengan 200 butir tuh hanya dihargai 400.000 ya, atau per butirnya 2.000 rupiah. Dan itu laris keras Bapak Ibu. Laris, biasanya tanpa pikir panjang lagi petani yang tidak mengetahui cara pembuatan ini langsung beli. Hmm. Ini tidak ada bedanya Bapak Ibu dengan kecambah asli tadi. Kemudian selanjutnya dikantongi, dijual dan harga murah 2.000 per butir atau 3.000 per butir. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh si pembuat kecambah ini luar biasa Bapak Ibu. Tanpa modal, hanya bermodalkan menyemai saja dari berondol-berondol yang ada di batang sawit tadi, di pokok sawit. Kemudian dicabut, dibuang kulitnya, dijual. Satu butir saja dia untung 2.000. Jadi kalau satu hari dia bisa menjual 1.000 butir, wah, udah berapa uang yang diperoleh pada hari tersebut. Ya, makanya bisnis ini cukup menjamur di masyarakat kita ya, di tingkat petani. Untuk itulah Bapak Ibu, sekali lagi sebelum memilih kecambah ya, ini pesan saya, sebelum memilih kecambah, pastikan dulu Bapak Ibu bahwa kecambah yang kita beli tersebut adalah kecambah yang unggul Bapak Ibu. Caranya seperti di video-video saya sebelumnya, apa saja buktinya kalau kecambah unggul itu? Pertama, salah satunya adalah dia memiliki dokumen yang resmi Bapak Ibu. Dokumennya antara lain ada sertifikat, kemudian juga ada dokumen karantina di situ, kemudian kotaknya berlabel, kemudian ada segelnya, segelnya pun tidak sembarangan, ada nomornya, nomor segelnya, kemudian ada surat pengantar dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kecambah-kecambah palsu seperti ini atau varietas UTP tadi ya, unggul tapi palsu, itu tidak ada dokumen sama sekali Bapak Ibu. Biasanya hanya dijual per kantong gitu. Cuma di kantong itu biasa dibikin cap, cap misalnya dari PPKS, cap dari Sriwijaya dan sebagainya. Dan produsen sawit tentu saja merasa dirugikan dengan adanya kecambah palsu seperti ini. Karena produksi yang dihasilkan dari kecambah palsu ini tidak akan maksimal. Nah, itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Saya pernah pengalaman untuk menanam bibit seperti ini. Dan hasilnya memang keluar buah Bapak Ibu. Namun setelah saya hitung persentasenya, kadar duranya atau persentase sawit dura itu maksudnya sawit yang berbuah batu, itu luar biasa Bapak Ibu, lebih dari 50%. Lama-kelamaan pabrik kalau udah tahu dia petani tersebut menjual bibit atau menjual buah yang kadar duranya tinggi atau buah dura banyak, mungkin dia akan mikir nanti tidak akan mau membeli buah kita lagi. Itu kerugiannya Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi video kali ini adalah sebagai acuan kita dalam hal memilih bibit unggul. Jangan asal-asalan kita membeli bibit. Biasanya si penjual selalu bilang, oh ini bibit unggul, ini bibit dari produsen resmi, tapi ternyata tidak ada surat menyurat, tidak ada dokumen dan sebagainya, sehingga kita harus meragukan keaslian dari bibit tersebut. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, biasanya si penjual ini menjual kecambah-kecambah seperti ini dan harga yang sangat murah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tujuan dari pembuatan video ini bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu untuk membuat kecambah terus menjualnya, tapi supaya kita mengetahui trik atau rahasia yang dilakukan oleh para penjual kecambah ini supaya dia bisa laris di pasaran. Nah, dan biasanya di plastik tuh memang ada cap-capnya, ada logo-logo perusahaan produsen. Dan ini tentu saja akan menipu kita. Kita beranggap bahwa bibit tersebut memang asli dari produsen resmi, namun aktualnya atau realisasinya tidak, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu petani sawit Indonesia, semoga video kali ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, semangat dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.